Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan kue yang mengandung bahan pengawet ya. Dalam hal ini itu di ini ya, membedakannya di kue tar ya, atau kue-kue ulang tahun seperti brownies, seperti black forest, rainbow ya, kue-kue tar lah, kue-kue untuk ulang tahun. Oke, sebelum kita membahas, saya ingin menunjukkan referensi bukti testimoni dari konsumen-konsumen kami ya. Ini coba di scroll. Nah, ini terakhir, ini udah 771 testimoni ya dari konsumen-konsumen kami. Ini 772 ya. Jadi ini testi mereka gitu untuk rasa dari kue kami ya. Jadi itu sengaja kami sodorkan referensi itu sebagai bukti kalau kami itu emang benar-benar di bisnis kue dan paham tentang di bidang-bidang kue ya, khususnya kue-kue ulang tahun. Oke, kita lanjut lagi bahasan tentang ini, tentang cara membedakan kue ulang tahun yang mengandung pengawet ya, mengandung kimia pengawet. Jadi sekarang ini udah memprihatinkan ya, jadi penggunaan bahan-bahan pengawet di bidang kue ya, untuk oplosan kue ya. Jadi itu bisa mengancam kesehatan manusia ya, terutama itu kue ulang tahun tuh biasa dikonsumsi oleh anak-anak kecil. Jadi itu campuran kimia itu sangat tidak bagus untuk kesehatan ya. Jadi itu dampaknya itu bisa cepat ataupun bisa lambat gitu ya. Ya kurang lebih kalau untuk penyakitnya itu bisa menyebabkan kanker ya kalau untuk kimia pengawet itu. Oke, sekarang itu untuk cara membedakannya itu menurut kami itu ada dalam beberapa tahap ya. Jadi dari tahap pertama yaitu dari segi ini ya, segi bentuk dan ini ya, dan tekstur dari kue tersebut. Nah, kalau kue yang mengandung kimia pengawet ya, tolong dicatat nih ya. Satu, biasanya warna atau permukaan kue tersebut itu rada shiny atau glowing ya, glowing seperti pernis gitu, jadi mengkilat. Jadi kue itu shiny gitu, kayak bersinar, mengkilap itu kue tersebut, jadi bening. Nah terus kedua, pewarnaan di kue itu pekat, jadi tebal pewarnaan di kue itu ya. Nah terus berikutnya itu tekstur atau warna kuenya itu berpendar ya, berpendar itu jadi kurang merata gitu antara campuran warnanya itu. Misalnya coklat, di bagian sini ada coklatnya lebih tua, yang di sini lebih pekat lagi, jadi berpendar itu merata, tidak merata tekstur warnanya ya. Nah itu dari segi bentuk ya, bisa terlihat ya.
Terus kedua dari segi rasa ya, kue yang mengandung kimia pengawet, kita coba aja makan ya. Kita coba makan satu, misalnya kue itu base cake-nya coklat ya. Misalnya kita makan kue dengan base cake coklat. Nah, jika tidak ada rasa coklatnya ya, tidak ada rasa coklat, tidak ada aroma coklat ya, itu kemungkinan besar kue itu mengandung pengawet, kimia pengawet. Karena logika gini ya, kalau kue coklat itu pasti dibikinnya dari bubuk coklat, full coklat ya. Nah, kue coklat itu ya alaminya itu harus berbau coklat dan berasa coklat ya. Ya itu karena itu emang ilmiahnya coklat seperti itu. Nah, terus kedua dari rasanya ya, masih dari segi rasa ya. Nah, itu ketika dirasakan di lidah maupun di gigi ya, itu pahit, akan berasa pahit, dan pahitnya itu nempel di lidah ya, nempel di lidah. Jadi itu pahitnya itu bukan pahit coklat, pahit kimia. Beda, kalau pahit coklat itu pahitnya itu nggak nempel lama, sedangkan kalau pahit kimia itu pahitnya nempel lama. Nah, terus di gigi itu ya, di gigi itu akan terasa giung. Giung itu artinya nempel, pahitnya itu nempel, kering, seperti itu. Nah, terus untuk cara yang ketiga nih, tadi rasa kan udah. Cara ketiga itu di tes ke binatang ya. Salah satu contohnya hewan satu, lalat ya. Nah, jadi coba dites ya, bawa potongan kue tersebut di tempat yang banyak lalatnya, ditaruh aja. Nah, jika sudah ditaruh tidak ada lalat yang mendekat atau nempel ke kue tersebut ya, itu dipastikan kue tersebut mengandung kimia pengawet. Kayak contohnya ikan ya, ikan di pasar ya. Nah, pasti kalau misalnya ikan ikan yang dijual, ikan mati ya, yang dikerubutin lalat ya, pasti otomatis itu tidak mengandung kimia pengawet. Beda dengan ikan yang tidak dikerubungi lalat ya. Nah, jadi satu itu ya, binatang yang bisa mengetahui ada kimia dalam suatu kue itu lalat. Nah, terus binatang selanjutnya yaitu semut ya. Nah, semut itu sangat peka terhadap bahan kimia ya. Jadi ya itu caranya tadi seperti itu tadi. Jadi kue tersebut diletakkan ya, itu base cake-nya atau maupun krimnya diletakkan di tempat yang banyak semut. Nah, jika setelah diletakkan tidak ada semut yang mau mengerubung atau nempel di ini ya, di potongan kue yang sudah diletakkan, nah itu dipastikan kue tersebut mengandung pengawet kimia ya. Karena semut tuh ilmiahnya itu dia akan mencium dan mau mencicipi gula yang tidak mengandung kimia, jadi gula alami. Nah, jadi otomatis kalau semut itu tidak mau mendekat mencicipi, dia mendeteksi bahwa di kue tersebut ada kimia pengawetnya. Nah, terus hewan berikutnya yaitu kucing. Nah, kucing ini termasuk hewan yang peka juga ya, lidahnya dan penciumannya terhadap kue yang mengandung bahan kimia ya. Jadi sama ya, kalau kucing itu whipped creamnya, di whipped cream.
Sodorin aja ke kucing, whipped cream kita colek dikit atau kita potongan, kita ambil dikit whipped creamnya. Nah itu disodorin ke kucing, ya, sodorin ke kucing. Jika kucing itu tidak mau mengendus, menjilat, ataupun tidak mau memakan krim dari kue tersebut, itu dipastikan kue tersebut mengandung kimia pengawet. Ya, jadi kucing itu eh, pengecap, perasa, dan penciumannya itu, dari informasi dari Mbah Google ya, artikel di Mbah Google, itu 10 kali lebih kuat daripada manusia dan bisa mengetahui mana yang ada kimianya dan mana yang tidak. Nah, biasanya kalau kucing yang tidak, makanan yang tidak ada bahan kimianya pasti akan dimakan oleh kucing, terutama kimia-kimia pengawet. Itu paling dihindari oleh kucing, ya. Nah itu yang ketiga ya dari segi binatang. Nah terus berikutnya yang keempat nih, ya, itu caranya cukup simple. Nah, jadi taruh aja potongan kue tersebut di udara terbuka, ya, di udara terbuka, non kulkas ya, jadi digaring di udara terbuka. Nah, jika dalam 5 hari lebih, ya, di dalam 5 hari lebih kue tersebut masih dalam kondisi segar, tidak menimbulkan bau, ya, tidak menimbulkan bau seperti bau basi atau bau amis telur yang udah mulai kecium, nah dipastikan kue tersebut mengandung pengawet kimia, ya. Jadi untuk normal yang kue tanpa pengawet, ya, itu paling lama bertahan di udara terbuka itu, ya, itu 3 sampai 4 hari. Paling maksimal 5 hari. 5 hari itu udah mulai kecium bau basi dan bau busuknya, ya. Nah, kalau untuk di dalam kulkas, ya, itu normalnya untuk kue tanpa pengawet, ya, untuk kue tanpa pengawet itu normal di dalam kulkas itu bisa sampai 6 sampai 7 hari, ya. Nah itu. Nah terus cara sederhana yang lainnya yaitu, nah misalnya kalau kue tersebut udah ditaruh di dalam kulkas, ya. Nah kalau kue tanpa pengawet, ya, setelah 6 sampai 7 hari ditaruh di dalam kulkas, ya, tanpa pengawet nih, ya, itu kue tersebut akan mengkerut dan akan mengecil bentuk ukurannya. Nah terus kedua, dari tekstur warnanya dia akan sedikit pudar. Misalnya pertama awalnya coklatnya rada pekat, ya. Kalau kue tanpa pengawet setelah 6 sampai 7 hari ditaruh di dalam kulkas, dia warna coklatnya akan sedikit memudar, ya. Nah, sedangkan kue yang menggunakan bahan pengawet, ya, setelah 6 sampai 7 hari berada di dalam kulkas, itu bentuknya masih tetap utuh, tidak mengkerut, tidak mengecil, ya, masih berbentuk utuh. Nah, terus dari tekstur warnanya, warnanya masih menggilap. Masih fresh, masih glowing, ya. Nah, jadi kalau untuk membandingkan ini, dia ada perbedaan, ya. Jadi kue tanpa pengawet itu dia akan mengkerut kalau ditaruh di kulkas dalam waktu 6 sampai 7 hari. Sedangkan kalau kue yang menggunakan pengawet, bentuknya akan tetap, ya, tidak mengkerut dan tidak mengecil. Dan dari tekstur warnanya juga masih tetap sama, ya. Nah jadi gitu ya, cara untuk membedakan, ya, kue-kue yang menggunakan pengawet, ya. Jadi supaya ini konsumen ini bisa memiliki pandangan, ya, supaya biar tidak terjebak makan kue-kue yang mengandung
pengawet ya, khususnya di kue tar ulang tahun gitu. Jadi itu ada, tadi saya udah membeberkan 4 metode ya. Pertama dengan ini ya, tadi dengan dilihat dari bentuk, kedua dari rasa, ketiga melalui binatang, dan keempat ya itu didiamkan di kondisi udara terbuka ataupun ditaruh di dalam kulkas ya. Oke, semoga dengan informasi ini konsumen itu lebih concern lagi, lebih waspada lagi terhadap kue-kue ulang tahun yang menggunakan kimia pengawet, dan semoga tidak menjadi korban ya, khususnya untuk anak-anaknya ya. Jika memakan kue pengawet itu berbahaya atau dampaknya itu kurang bagus buat kesehatan. Oke, demikian informasi dari kami resep kue pejuang COD. Nantikan konten-konten video kami yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya para YouTuber ya. Wassalam.